Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang riba. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan namanya riba. Secara etimologis, riba memiliki arti bertambah atau al-ziyadah, tumbuh atau al-numu, meningkat atau menjulang atau al-ulu. Dalam terminologi Islam, riba dijelaskan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi sebagai tambahan yang terjadi dalam pertukaran harta tertentu, baik dalam bentuk harta yang ditakar maupun yang ditimbang. Secara terminologi sendiri, riba adalah penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah dalam keuangan Islam. Komponen riba yang dianggap merusak dan tidak adil, dalam hal ini pembiayaan bebas riba menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi umat Islam yang ingin melakukan aktivitas keuangan dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Pembiayaan bebas riba sendiri adalah kegiatan penyaluran bank syariah yang disebut dengan investasi, karena prinsip penyertaan modal dan keuntungan diperoleh tergantung pada kinerja perusahaan yang diinvestasikan dan tingkat pembagian keuntungan yang telah disepakati. Di mekanisme ini, pembiayaan bebas riba menghindari unsur tambahan yang tidak sah, sehingga sejalan dengan aturan syariah dan memastikan transaksi yang adil bagi semua pihak. Adapun landasan hukum yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280, artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya, ada beberapa peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan produk dan jasa bebas riba. Mereka tidak hanya menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi pada inklusi keuangan dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Lembaga keuangan syariah membantu mengurangi kesenjangan keuangan, memberikan akses kepada individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Dan juga lembaga keuangan syariah juga menyediakan layanan perbankan modern, termasuk perbankan digital yang memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Dalam melakukan transaksi keuangan, penerapan teknologi digital didasarkan pada teori ekonomi, bahwa kemajuan teknologi mengarah pada peningkatan produktivitas dan mendorong efisiensi bisnis perusahaan yang efisien dan efektif. Adapun prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam yang menjadi landasan dari aktivitas perekonomian. Yang pertama, kekuasaan tertinggi milik Allah. Allah adalah pemilik absolut atas segala sesuatu di dunia. Yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah. Manusia berperan sebagai pemimpin di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya atas harta yang ada. Yang ketiga, segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Harta yang dimiliki manusia diperoleh karena izin dari Allah. Yang keempat, larangan menimbun kekayaan. Kekayaan tidak boleh ditumpuk atau disimpan tanpa tujuan yang jelas. Yang kelima, kewajiban mengalirkan kekayaan. Kekayaan harus diputar dalam aktivitas ekonomi yang produktif untuk kebaikan bersama. Yang keenam, penghapusan eksploitasi ekonomi. Setiap bentuk eksploitasi dalam ekonomi harus dihilangkan agar tercipta keadilan. Yang ketujuh, penghapusan kesenjangan ekonomi. Distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil, termasuk melalui pembagian warisan kepada ahli waris. Yang kedelapan, kewajiban sosial dan sukarela. Dalam Islam, terdapat kewajiban untuk membantu orang miskin melalui zakat, sedekah, infak, baik secara wajib maupun sukarela. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat.